pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Talkshow kita akan bahas sesuatu yang sangat luar biasa. Telah hadir di studio Pak Usli Sarsi, CEO Mahkota Group Tbk. Selamat pagi Pak Usli. Pagi semua, pagi pemirsa. Ya, hadir juga di studio luar biasa dari karya KPNJ, PT KPNJ, karya Pratama Niaga Jaya. Ya. Pak Eka Pramudia, beliau adalah GM-nya, luar biasa. Selamat pagi Tribuners semua. Ya, selamat pagi Pak Pram, sapanya Pak Pram. Nah, kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu masa depan untuk pupuk kompos untuk pertanian dan perkebunan. Seperti apa manfaatnya dan kemudian impact-nya terhadap dunia pertanian dan perkebunan, terutama di Sumatera Utara, Sumatera, dan secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali. Dan Pak Pram sudah banyak melakukan penelitian ya. Nah, sebelum saya ke Pak Pram untuk secara teknikal aplikasi di lapangan, Pak Usli bisa cerita sedikit kenapa Mahkota Group Tbk yang konsentrasi di palm oil, produksi pabrik kelapa sawit, dan kemudian ada refinery ya Pak ya. Jadi sahabat Tribuners, Mahkota Group Tbk ini dengan banyak anak perusahaan. Ada yang di PKS dan ada juga di refinery ya, di daerah Dumai ya Pak ya. Di Dumai saat ini telah berkembang sangat pesat sekali, dan untuk perkembangan perusahaan juga luar biasa sahabat Tribuners. Jadi Mahkota Group ini setelah IPO 2018 ya Pak ya, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan didukung dengan efisiensi production, dengan service, dengan optimalisasi produksi, dengan tim manajemen yang sangat kuat, sehingga Mahkota Group ini setiap tahun itu mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dan tahun ini bukan hanya di industri kelapa sawit ya, refinery, tetapi ada sebuah industri yang sangat menarik bagi masa depan industri pertanian dan perkebunan di Indonesia, yaitu industri pupuk kompos. Ya. Pak Usli, ini bisa ceritakan sedikit latar belakang kenapa Bapak tertarik untuk konsentrasi di pupuk kompos ini, Pak? Ya, ini sebenarnya udah cita-cita saya yang pada saat memulai pabrik pertama itu di Riau, dan saya kebetulan dapat menghandle di pabrik yang kedua yang sekarang ini Pak Pram yang menghandle, yang sekarang di Tebing Tinggi. Itu memang pada saat itu saya lihat mindset kita itu yang penting. Mindset kita itu sebenarnya, saya melihat kecerobong tungku bakar itu ya. Wah, ini karena saya tinggal di situ ya. Wah, ini kalau dibakar terus kan asapnya kemana-mana ini kan. Jadi pencemaran udara ini kapan ya bisa kita handle ya. Jadi dari awal itu 20 tahun yang lalu kita udah mindset kita itu udah ke arah lingkungan hidup gitu kan. Kemudian banyak lagi kita lihat potensi-potensi di pabrik sendiri, efisiensi dan yang lainnya ya. Kalau kita fokus di cerita sesi pagi ini tentang kompos, makanya pada saat itu ada pemikiran bahwa apakah empty bunch yang kita bakar itu bisa kita gunakan. Saya cari tahu gitu. Saya mendapatkan, kata orang kan banyak sekarang ya di Uni Eropa juga pada saat ini kan menuduh lagi, apalagi meningkatkan tensi untuk menyerang black campaigns kepada Indonesia. Itu saya kira itu memang kita udah terbawa arus dari dulu. Itu saya waktu menghandle pabrik kedua itu juga merasa industri sawit ini banyak memberikan dampak negatif kepada lingkungan hidup. Tapi setelah saya telusuri, saya mempelajari dan saya melihat sangat-sangat bertolak belakang. Sebenarnya itu kita ini komoditi yang luar biasa, komoditi yang memang memberikan dampak yang baik sekali, karena dia bukan hanya ramah lingkungan ya, ramah lingkungan sudah pasti sebenarnya, kemudian sustainable. Ini dua hal yang sebenarnya seperti bahan bakar fosil, bahan bakar batu bara dan yang lainnya semua itu nggak bisa diperbarui. Dan jadi, sawit bisa. Tanaman kan, tanaman. Yang penting tanahnya jangan dirusak, dia akan tumbuh dengan baik. Kan. Jadi seperti yang di Uni Eropa kan sekarang ini kan katanya kita dengan menebang pohon kita tanam sawit. Saya bilang 20 tahun yang lalu mungkin iya. Setelah tahun 2002 itu
saya masih ingat ya, baik di sahabat Tribuners mungkin ada yang usahanya di bidang kayu ya, usaha kayu gimana pada saat itu kan, gulung tikar semua. Karena pada saat itu menteri tegas buat satu peraturan yang moratorium yang tidak boleh lagi potong kayu, hutan kayu. Itu dipotong satu batang saja di hutan lindung itu, kita siap-siap lah kita dijemput. Jadi inilah yang menjadi latar belakang kita. Sahabat Tribuners, ini menarik sekali. Sawit ya, sawit ini merupakan industri yang sangat menarik sekali ya. Diharapkan karena manfaatnya sangat banyak. Saya beberapa kali diskusi dan belajar juga langsung dari Pak Usli. Pada kesempatan talkshow beberapa kali Pak Pram, saya diberikan kesempatan juga untuk bisa mengenal sawit. Lebih banyak lagi, bahkan ada yang mengatakan sawit adalah sebenarnya emas hitam ya. Emas hitam yang dapat diperbaharui secara terus-menerus karena tanaman kan, dijaga dengan baik, dipupuk, kemudian diambil buahnya dengan baik, maka dia akan tumbuh untuk jangka waktu yang lama dan berkesinambungan. Untuk food, bisa untuk jadi makanan, gorengan, minyak nabati yang sangat luar biasa sekali volumenya, nilainya, dan bahkan masuk sekarang adalah biofuel ya, bisa masuk biodiesel, udah research ke B40, mudah-mudahan ini bisa dipergunakan dengan maksimal. Januari ini B35 ya, next baru menuju ke B40. Jadi ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan merupakan potensi dan anugerah ya yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia. Kita dapat reproduksi secara berkesinambungan ya, berbeda dengan sumber daya fosil ya. Fosil seperti minyak fosil suatu ketika pasti akan habis. Karena eksplorasi mau tunggu berapa ribu tahun lagi akan terjadi fermentasi minyak baru bisa diambil kembali. Nah, dan inilah yang menjadi dasar untuk fokus. Tetapi di sini juga ada tantangan ya Pak ya. Tanah itu harus dikelola dengan baik supaya tanaman itu sehat, dia tidak stres, sehat, dan bisa memberikan dampak yang bagus ya. Dan ini juga di research dari apa yang bisa dimanfaatkan dari sisa sawit tersebut ya, yaitu daripada dibakar, alangkah bagusnya dijadikan pupuk kompos ya. Nah, kalau kita teknikalnya Pak, ini kan visi Pak Usli. Pak Usli, sahabat Tribuners, ini Pak Usli CEO dari sebuah perusahaan TBK yang sangat humble, yang selalu berorientasi kepada 3 hal selain profit ya, orientasi kepada people, sumber daya manusia, sangat menghargai, respect, dan kemudian mengembangkan ada sebuah kesatuan dan planet di dunia ini ya, yang harus kita jaga bersama supaya kelangsungan hidup bukan di generasi kita, tapi anak cucu kita, mereka juga harus bagus. Mereka harus bisa memberikan kontribusi yang positif, tanggung jawab kita untuk generasi berikutnya. Itulah yang menjadi pemikiran Pak Usli yang sangat luar biasa. People, profit, and planet selalu dikeseimbangkan. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga supaya planet tetap bagus, maka orientasi kepada kompos. Ya, karena kalau pupuk kimia terlalu banyak digunakan, dia akan merusak tanah. Nah, kira-kira ini secara teknikal ya, Pak Pram bisa jelaskan mengenai efek dari kalau misalnya menggunakan secara terus-menerus pupuk kimia, efeknya seperti apa, dan kenapa kompos ini merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk industri pertanian perkebunan, Pak. Terima kasih, sahabat Tribuners. Saya ingin menyampaikan lebih dahulu bagaimana pertemuan saya dengan Pak Usli. Kami kebetulan sama-sama di satu yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, Pak. Namanya Sayangi Alam Indonesia. Nah, di situ kami bertemu, kami bertukar pikiran, akhirnya kami coba membuat pertama kali di pabrik KPNJ itu adalah kompos yang berbahan dasar semua limbah sawit, mulai dari solid, terus kemudian janjangan, abu, semua yang ada sebagai limbah di pabrik itu kami olah. Tadi Pak Sian sempat menyampaikan kami melakukan beberapa penelitian, bukan seperti penelitian di laboratorium, karena kami
hasil semua yang kami coba di lapangan itu kami bawa ke laboratorium milik PPKS di Medan sini, Pak. Jadi kami memvalidasinya melalui pihak ketiga, bukan kami. Begitu. Kami juga diberi kesempatan oleh Pak Usli untuk bekerja sama dengan satu yayasan dari negeri Belanda. Mereka membina 1.200 petani. Mereka punya target satu bulannya itu 160 ton kompos, Pak. Dari mana? Semua dari limbah kelapa sawit. Nah, limbah kelapa sawit itu sudah kami punya metodenya, kami punya lapangan untuk menguji cobanya, dan mulai Januari nanti kami akan rilis kepada 1.200 petani di desa Tebing Linggahara di Kabupaten Labuan Batu. Gitu, Pak Sihat. Luar biasa. Nah, kalau ini kan menggunakan sisa proses ya dari limbah kelapa sawit, sehingga yang menjadi limbah yang dapat mencemari udara kalau dibakar ini malah dikonvert menjadi pupuk yang bermanfaat bagi pertanian perkebunan. Nah, kalau melihat pertanian yang begitu luas ya dan perkebunan di Indonesia, bagaimana Pak untuk supply and demand-nya Pak ke depannya? Apakah ini sebuah industri nanti yang akan berkembang sangat pesat sekali, dan apakah bahan bakunya cukup Pak? Nah, kalau bahan baku Pak sekarang itu justru melimpah. Pak Usli pernah menugaskan saya untuk melakukan survei kira-kira berapa persen kemampuan satu pabrik itu untuk menyiapkan bahan baku. Kurang lebih 160 ton per bulan itu cukup dengan 45 ton per jam. Kita sudah dapat bahan baku lebih dari 160 ton Pak per bulan Pak. Jadi sangat banyak bahan baku. 160 ton. Bahan baku untuk kompos ya Pak? Kompos, itu sudah cukup. Kalau industri kelapa sawit sendiri Pak, untuk 1 hektar itu komposisi pupuknya berapa? Nah, untuk kompos, untuk kompos ini memang perlu diketahui. Tidak seperti pupuk kimia yang langsung ditebar, dia langsung bisa berdampak ke pertumbuhan. Tidak seperti itu mekanismenya. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan penerapan pupuk kompos karena mereka tidak mengetahui bahwa penerapan penggunaan pupuk kompos itu tuh harus melalui mekanisme yang bertahap, Pak. Tidak bisa langsung. Sehingga dalam penelitian kami di lapangan, tidak semua tanaman diberi pupuk kompos secara langsung. Tetapi setiap tahun dirubah komposisinya, Pak. Mulai dari tahun pertama itu komposisi 50% kompos, 50% pupuk kimia. Tahun kedua dikurangi pupuk kimianya hingga tahun ketiga itu murni menggunakan pupuk kompos. Di tanaman perkebunan pun demikian. Saya kebetulan di Bali ada membina juga beberapa petani melalui Yayasan Sayangi Alam Indonesia. Itu 3 bulan pertama petani tidak dapat apa-apa kalau menggunakan pupuk kompos. Tetapi setelah memasuki tahun kedua, boleh dikatakan mereka sudah tinggal panen saja, tidak perlu memupuk lagi. Kurang lebih seperti itu manfaat dari kompos. Nah, sekarang kalau ditanya untuk perkebunan besar seperti kelapa sawit ini, memang agak repot. Kita harus menggunakan kurang lebih 1 pokok itu 30 kilo, Pak. 1 pokok 30 kilo? 30 kilo. Berarti kalau 1 hektar ada berapa pokok kali 30 kali 30. Kilo. Nah, itulah yang dianggap sebagai kesulitan oleh para petani. Ya. Tetapi setelah mereka tahu nanti hasilnya, baru mereka tahun kedua, tahun ketiga itu sudah tidak pusing dengan pupuk lagi, Pak. Dan tidak ada pusing mengenai masalah trek tua lagi ya. Buah pasti akan melimpah dan dengan kualitas. Nah, ini menarik nih. Saya tanya Pak Usli. Pak Usli kan mimpi ini kan dari pertama Pak Usli yang sangat luar biasa. Kemudian beranjak dari level yang dasar ya Pak ya. Pak Usli sebelum menjadi direktur CEO juga pernah mengalami yang namanya tidur di pabrik. Kelapa sawit, melihat, mengevaluasi, mengarahkan tim,
melakukan proses yang benar sampai benar-benar menguasai. Selama pengalaman ini Pak, jadi apakah mengenai pupuk kompos ini Pak Usli, apakah ada sudah diterapkan di perusahaan sendiri atau ada satu klaster perkebunan yang sudah menerapkan dan ada seperti kita bisa belajar dari sana Pak? Ya. Pak Sindiat, terima kasih. Ini saya sampai hari ini juga terus belajar. jadi apa yang disampaikan Pak Pram itu benar ya, bahwa kita punya kendala-kendala seperti kita nggak bisa langsung instan apa yang dihasilkan, itu satu kendala. Kedua, petani ini tidak mau sulit ya untuk menebarkan satu pokok 30 kilo itu biaya kos untuk penebaran lebih besar. Jadi banyak kendala-kendala dan nggak bisa langsung. Kalau kita mau 100% kompos itu juga perlu proses berapa tahun gitu kan. Jadi itu harus konsisten, kalau enggak ya molor lagi gitu kan. Jadi memang kalau kita proses kompos ini dengan cara manual ya ibaratnya dibalik-balik pun saya kira memang itu satu punya kendala. Kemarin kebetulan saya berbicara dengan beberapa yang mengerti teknologi pembuatan kompos. Itu memang ada teknologi memerlukan investasi lebih besar. Itu enggak ya ibaratnya pabrik kelapa sawit investasinya lebih kurang kita bilang 100 miliar, ini sudah mencakup 30%-nya, 30 miliar ini kan. Jadi investasinya dalam ini bagusnya ini proses untuk teknologi ini yang dari Malaysia ya, kemarin sharing dengan kita itu investasi ini sudah berhasil di Malaysia. Dan mereka dalam prosesnya juga tidak menimbulkan emisi. Kalau kita kan manual itu kan membalik ya. Kerja bakteri itu kan juga dia mengeluarkan satu gas emisi. Jadi dalam proses composting yang manual itu juga tidak bisa kita katakan zero emisi. Kalau yang kita mau selain zero waste, zero emisi. Dua-dua kalau kita bisa perfect itu kan namanya. Jadi kalau itu yang kita lakukan dengan investasi begitu dalam proses menggunakan sekitar 4.000 ton atau 5.000 ton berapa unit itu prosesnya itu nanti ampasnya itu bisa digunakan direct langsung keluar itu sudah jadi, bukan barang setengah jadi kompos yang bukan. Dan ini kita lakukan nanti akan kita lakukan juga selain di Duri kita udah ada pabrik yang kita integrasikan. Jadi pabrik PKS, pabrik refinery, dan di sini ada 5 industri di sampingnya, satu lokasi. Jadi dia integrate ini sampah-sampah dari sawit ini akan digunakan sampai zero waste dan zero emisi. Jadi prosesnya itu menggunakan teknologi. Makanya kuncinya di teknologi kan. Jadi artinya Pak Usli bukan secara manual ya pembuatan pupuk kompos itu ya. Itu sudah. Tapi kalau bisa ditingkat, begitu dia udah keluar mungkin perlu ada campuran awalnya itu 30% pupuk kimia juga perlu ya, ada reaktor-reaktor yang dipakai sehingga keluaran gas metannya juga bisa digunakan untuk di bahan bakar menjadi bahan bakar energi untuk boiler kita atau kita bisa jual dalam bentuk gas metan itu seperti jual gas alam sajalah. Itu satu truk itu kita bisa berikan kepada pabrik-pabrik yang memerlukan bahan bakar gas. Industri. Jadi itu semua jadi berguna. Jadi dalam prosesnya itu kita ambil gas metannya untuk apa, kemudian ampasnya itu bisa dijadikan kompos yang sudah jadi. Kemudian kita campurkan pupuk kimia 30% itu di mix. Betul-betul N-nya apanya. Kalau di kompos itu kan N-nya kurang gitu. Jadi kita tambahkan dulu ke sana. Gak usah terlalu, kita idealnya nanti. Saya bilang perlu proses. Sampai kita nanti 20%, nanti 10%. Satu masa kalau sudah N-nya kita bisa cari yang dari hal banyak yang bisa kita gunakan dari alam ini kan memberikan kita semua. Cuman kita supaya lebih cepat, mempercepat supaya petani-petani kita mau implementasinya bisa. Makanya kita bisa mereka pikir praktis, menekan kos, untung rugi pemahamannya,
kita dari sisi ini kita investasi yang memang cocok pakai. Dan kalau kita campur begitu, itu 10 kilo sudah cukup untuk memberikan itu. Jadi 3 kilonya pupuk kimia, 7 kilonya pupuk kompos. Lebih sudah banyak, jadi. lebih banyak pupuk komposnya. Komposnya 70%. Tapi pengaplikasian di lapangan itu jadi mudah dan sama dengan bagaimana mereka pupuk dengan pupuk kimianya. Jadi kosnya nggak meningkat. Dia tinggal tabur gitu, nggak usah pusing, tinggal tabur gitu. Nggak usah tanam-tanam korek lagi. sudah ada di semua di situ, unsur N-nya, P-nya, K-nya, semua magnesium, semua itu kita udah kasih di tanaman itu cukup. Kosnya nggak tinggi. Jadi ini yang akan kita lakukan, kita investasi sehingga kita betul-betul tidak ada lagi celah bagi semua pihak itu untuk mengatakan bahwa industri sawit atau perkebunan sawit penyebab emisi. Itu menarik. Luar biasa. Berarti bisnisnya jalan ini Pak kita. Iya, inilah tantangan ya. Inilah tantangan memang. Untuk mewujudkan sesuatu yang baik itu perlu perjuangan ya. Pak Usli sudah berjuang puluhan tahun untuk merealisasikan ini. Bahkan di pabrik-pabrik yang menjadi PKS atau refinery dari Mahkota Group Tbk itu juga sangat ramah lingkungan, rapi, bersih ya Pak ya. Rapi, bersih. Dan kemudian ini kalau bisa terintegrasi lagi beberapa industri yang bersamaan sehingga energinya bisa dikonvert, bisa digunakan dan sisa pembakaran bisa dijadikan sebagai pupuk atau energi itu kan artinya zero waste atau zero emission itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah ini Pak Usli, kalau di industri pupuk kan kalau kita ceritakan ada manufacturing untuk pupuk ya, mereka ada seperti buat menjadi serbuk atau granulal. Granulal. Apakah nanti kompos akan bergerak ke arah sana, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, bisa. Ini makanya kita nanti investasi kita itu memang sampai pengeringan, sampai pengayakan, sampai dia berupa pelet gitu. Seperti pupuk yang biasa. Pupuk biasa yang bisa disebarkan aja. Gitu. Jadi mudah mereka menyebarkan. Seperti nggak ada bedanya pupuk kompos dan pupuk kimia itu dia nggak ada beda karena di situ udah kandungannya lengkap. Nutrisinya lengkap, jadi dia kasih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, orang kan berebut ke tanah-tanah mineral, makanya mereka kalau bisa bekas hutan kita tanam gitu, sana subur gitu kan. Sebenarnya nggak perlu. Itu kan proses alam itu berapa ratus tahun terjadinya, ribuan tahun bahkan. Kompos juga ya, sisa-sisa daun ranting yang terjadi pembusukan ya. Kita ini instan gitu. Ini kita bisa diberi teknologi itu melalui teknologi itu hitungan dari katakanlah 100 tahun prosesnya kita shortcut menjadi berapa jam. Bayangkan itu berapa jam kita bisa hasilkan langsung keluar pakai reaktor dan apa itu kan proses bakteri juga teknologi baru kita keluar itu udah. Dan mereka nggak usah berebut ke tanah mineral dan perusakan hutan kan. Hutan lindung itu jangan disentuh. Jangan dilestarikan dan dijaga. Itu bisa kita gunakan orang sekarang. Kita dapat uang kan? Iya, ada berapa puluh tahun juga ada salah satu kebijakan yang sebenarnya kurang tepat lah. Saya boleh jangan bilang salah, kurang tepat. Itu ada canangkan 1 juta lahan gambut mau digunakan. Itu juga sebenarnya sulit untuk kita untuk memanage airnya. Manajemen airnya kalau nggak benar, itu harus wajib terendam sebenarnya. Kalau dia kering sedikit, itu kayak jerami kering aja. Pemicu kebakaran. Mudah terbakar. Makanya industri sawit mungkin ya yang bisa terbakar karena masalah pemilihan lokasi. Lahan-lahan karena subur katanya gambut itu subur kan ketimpa-timpa dengan yang ribuan tahun tadi kan humus ya. Jadi air itu tergenang itu gak masalah. Memang dia seperti dulunya ada kolam, daerah rendahan terendam air itu menjadi humus yang terendam kan. Bayangkan itu dikeringkan. Kalau industri sawit itu kalau ditanam di situ kan digali kan, digali supaya jangan terendam. Jadi di-maintain 30 cm saja. Kan 30 cm, apakah waktu kemarau bisa kamu pertahankan 30 cm? Kan turun pasti kan, kemarau kan. Alam yang mengatur ya. Alam nggak bisa. Kamu kalau dia tinggi kali, kalau datang hujan, kerendam, mati.
dia punya sawit. Jadi kurang tepat kalau itu ditanam di lahan gambut. Jadi pemerintah sekarang ada cipta kerja punya peraturan adalah keterlanjuran. Oke, terlanjur udah. Tapi satu siklus ini sudah nggak boleh lagi, jadi hutankan kembali. Nah itu satu solusi lah yang sudah terlanjur ya nanam di lahan gambut. Tapi saya cerita ini adalah kembali lagi kalau kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mengaplikasikan di lahan-lahan pasang surut itu kita akan ini untuk gambaran kita ya. Berapa banyak kita punya lahan pasang surut daerah rawa-rawa rendahan itu ada 19 totalnya ada 33 juta hektar. Bayangkan seluruh sawit di Indonesia cuma 14 juta hektar loh. Itu ada 33 juta. Dan 33 juta itu yang terlalu rendah nggak bisa pakai semua itu dipotong lah, semua dipotong. Yang layak ditanam itu 22 juta hektar. 19 juta sampai 22 juta. Itu lahan tersedia. Lahan kosong. Lahan yang terlantar. Kalau saya boleh bilang itu lahan yang terlantar. Karena pasang surut. Kalau dia ditanamin, nggak bisa ditanamin. Nipah-nipah lah yang semak belukar karena dia begitu pasang itu jadi hilang kan. Tapi kita ada pilot project di Palembang. Kita buat benteng. Investasinya memang agak tinggi. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau itu kan memang humusnya nggak ada di situ. Saya di sana itu eksperimen. Saya di sana itu terbawa arus air ya. Saya eksperimen di sana 10 tahun. Saya eksperimen dari awal itu pasang surut, nggak ada humus, Saya kebetulan pabrik itu pakai manual juga, tapi pembaliknya bukan manual itu pembaliknya saya datangkan dari Jerman itu 4 miliar pembalik itu saya tanah, Pak. Bukan pembalik kompos. Pembalik kompos ya. Itu saya boleh bilang rotari itu, ya Pak ya. Itu masih manual kalau saya bilang. Jadi nggak seperti teknologi sekarang kan, itu masih membalik kan. Itu investasinya juga udah 15 miliar itu pada saat itu. Saya ambil yang setengah jadi ini untuk aplikasinya pun saya pakai alat berat yang mini itu. Mini clawr dumper itu kemarin itu saya aplikasikan itu. Hasilnya setelah saya benteng apa semua itu sampai yang shareholder direksi yang lain juga protes. Ini investasinya mau berapa kan? Nah, hasilnya kita bisa lihat sekarang 3 ton per hektar. 3 ton hasilnya per hektar dan kita mudah untuk manage airnya. Air hujan kita tahan dulu. Nanti kalau penuh kali terlalu banyak hujan pas surut kita ada klepnya yang kita buka. Kita bisa ngatur airnya. Bisa ngatur airnya dan dia sepanjang tahun nggak kemarau. airnya cukup. Iya, luar biasa. Dan ini bukan hanya aspek bisnis ya Pak ya. Kalau aspek bisnis Bapak udah gak jalankan ini. Pangan. Ini ada aspek future, tanah, perkebunan dan yield hasil tersebut dan konsistensi. Dimulai dari keinginan untuk seperti membuat alam ini lebih baik, lebih indah, lebih dapat bertahan dan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. Nah ini Pak, ini luar biasa ini. Sebelum saya ke Pak Pram ya, ini satu pertanyaan dulu Pak Usli. Ini yang mempopulerkan atau fokus kepada pupuk kompos Mahkota Group yang pioner atau bagaimana Pak? Secara industrialisasi. Kita nggak berani katakan kita klaim yang membuat menjadi industri. Ini Pak. Semua sudah risetnya udah ada. Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun di riset. Cuman saya bilang ini hanya gini. Saya kan simple, praktis saya punya pemikiran. Kita dikaruniai alam yang begitu luar biasa, yang di negara lain itu tidak memiliki. Kita bilanglah, yang negara Khatulistiwa, yang betul-betul lintang utara dan lintang selatan itu 21 derajat itu kan paling bagus. Itu kalau kita boleh bilang Sumatera dari Aceh sampai ke Palembang masih. Kalau yang ke agak bawah itu Pulau Jawa kurang. Itu bayangkan yang negara Khatulistiwa ini yang kena daratan saya bilang Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi. Ini daerah yang Khatulistiwa. Selebihnya apa? Rata-rata samudra. Samudra India, samudra. Kalau kita tarik garis lurus ini berapa negara sih yang di Khatulistiwa? Makanya nggak heran kita sama Malaysia 80% produksi sawit kita dari kita. Jadi
ada memang di Afrika, ada di Brazil, Argentina, ada sebagian-sebagian ya. Tapi mereka nggak fokus di sawit. Mereka fokusnya di tanaman yang lain gitu. Tanaman tebu dan yang lainnya. Sudah bertahun-tahun, berapa puluh tahun, ratusan tahun mereka sudah maju di dalam dunia pertanian. Tapi mereka bibit sawitnya itu kan di Afrika yang kita bawa ke Indonesia, kembangkan itu di Indonesia lebih banyak sama Malaysia. Makanya kita udah lihat gini, sudah ada begitu banyak. Kita perharinya bisa keluar, kalau produksi kita yang apa itu bisa 100 ton bahkan lebih untuk pupuk kompos saja satu pabrik. Jadi luar biasa dia punya hasil yang kita hasilkan, volumenya, dan itu bisa untuk jangka panjang, untuk seluruh lahan-lahan yang pasang surut tadi saya sebutkan itu bisa kita kembangkan, bisa kita manfaatkan. Betul. Dan kita hanya mengawinkan antara periset teknologi dengan yang alam kita. Alam kita, dan kita hanya satu aja. Saya bilang sama Pak Pram, kita yang paling penting adalah niat kita. Niat kita itu adalah apa? Untuk kontribusi. Saya pernah cerita, kalau ini tungku bakar, satu pabrik itu 2 unit kan. Saya pikir satu pabrik ini bisa, kalau saya bisa selamatkan minyaknya dan ampasnya itu bisa kita gunakan dengan pupuk kompos dan yang lain, itu bisa memberikan, saya udah hitung-hitung, mungkin untuk memberikan makan, kan ada nasi bungkus 10.000 kan satu, udah berapa bungkus, 10.000 bungkus yang bisa kita bagikan. Berapa puluh ribu bungkus yang bisa kita bagikan, yang kelaparan banyak ya. Kita lihat, kita sejahteranya itu harus cepat. Karena ini negara makmur. Luar biasa sahabat Tribuners ya. Nah, memang kalau saya cerita dengan Pak Usli, selalu selain bisnis ya, orientasi ke depan selalu ada aspek humanisme, aspek kemanusiaan, lingkungan yang selalu menjadi konsentrasi ya. Bahkan Mahkota Group bukan hanya di lingkungan, bahkan di edukasi, mementingkan sumber daya manusia. Ada sekolah menengah atas, ada 2 sekolah untuk membantu masyarakat untuk bisa sekolah, juga ada perguruan tinggi yang menjadi concern selalu supaya bukan hanya profit tapi planet dan people itu juga dapat berkembang seiringnya gitu. Pak Usli, bentar, ini masih banyak lagi nih. Saya ke Pak Pram dulu ya. Pak Usli, 2 jam saya selesai Pak. Pak Pram, efeknya Pak Pram, kalau kita cerita Pak, research terhadap tanah itu sendiri, kalau berkesinambungan terhadap penggunaan pupuk kimia itu efeknya apa, dan kemudian kalau kita gunakan misalnya tahun pertama 50% dijadikan pupuk kompos untuk mulai walaupun hasilnya pada saat tahun pertama tidak begitu bagus, dia akan seiring dengan berkembangnya waktu menjadi performanya menjadi bagus. Nah, ini efek dan benefitnya untuk pupuk kompos seperti apa, dan kalau kita gunakan pupuk kimia terus efeknya terhadap tanah seperti apa Pak? Kita harus tahu dulu sebenarnya yang akan kita selamatkan bagian dari tanah itu apa, yaitu topsoil. Topsoil itu adalah bagian paling atas dari susunan tanah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita selamatkan, karena bagian dari bawah itu sudah ada bebatuan. Nah, kompos ini kita peruntukkan untuk menjaga topsoil kita. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, apa tanda-tanda kalau pupuk kimia itu terlalu banyak kita pakai di perkebunan? Itu yang pertama, tanah itu akan pecah-pecah, mengeras dia. Dengan tanah mengeras, oksigen yang masuk ke dalam tanah sebagai salah satu sumber dari mikroorganisme. Nah, teman-teman harus tahu dari 92 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, itu 16 itu sangat penting bagi pertumbuhan. 3 diantaranya itu datang dari udara. Nah, kalau udara tidak bisa menyentuh lapisan tanah, maka 3 unsur tadi itu tidak akan tercapai. Pupuk kimia itu menyebabkan tanah kita mengeras, pecah-pecah, dan di sanalah mulai dari kerusakan lingkungan. Tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Mengapa sawit dikatakan merusak lingkungan? Karena tidak dikelola dengan baik. Pupuk yang berlebihan. Itulah yang menyebabkan image masyarakat bahwa
apa namanya sawit ini merusak lingkungan. Rusak ya. Nah, gitu ya. Padahal jika kita kelola dengan baik tanah itu, kita cukupkan unsur haranya melalui ada yang di sekitarnya, itu sebenarnya tanah bisa terjaga. Sawit itu sudah diberi kesempurnaan oleh alam. Semua bisa dilakukan. Kalau kita sama sekali tidak bisa memberi pupuk kimia, dahan itu masih berguna. Makanya di tanaman di Sumatera ini kebetulan ada satu kebiasaan yang kurang baik, yaitu mengambil pelepah untuk diambil lidinya, Pak. Nah, itu sebenarnya merusak juga lingkungan. Semakin cepat tanah itu rusak akibat dari dahan sawit yang tidak ditempatkan pada tempatnya, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang kompos, sebenarnya yang harus menjadi perhatian juga jika kita bandingkan dengan pupuk kimia, harus diketahui pupuk kimia, kalau kita menempatkan pupuk kimia 1 kilo, Pak Sian, itu hanya 12% yang akan terserap oleh tanaman. Karena sisanya itu ada yang diikat oleh tanah, yang terbesar ada penguapan dan dia biasanya hanyut. Nah, ini sebenarnya kunci yang harus kita perhatikan, mengapa kita harus lebih cepat beralih ke kompos. Dan kalau topsoil itu menjadi keras. Pak, artinya menjadi ada sebuah benteng atau pertahanan ya, dari pupuk itu bisa serap oleh akarnya. Akar, betul. Baik dari secara air liquid maupun oksigen ya, betul, yang sangat dibutuhkan. Betul. Sehingga makin lama makin keras. Penyerapannya tidak sempurna. Seperti itu ya. Ya. Sehingga hujan pun tidak akan bisa diserap, akan terbuang. Sia-sia. Seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat Tribuners, harusnya mulai segera memikirkan tidak perlu dalam skala industri. Saya bersemangat. Tadi Pak Usli sudah cerita tentang teknologi kompos. Kami di lapangan itu mengalami hambatan, Pak Sian. Waktu untuk pengolahan kompos yang kami sekarang lakukan itu 21 hari masih. Jika dengan sentuhan teknologi, mungkin 7 hari itu sudah bisa selesai diproduksi kompos. Satu cycle. Sehingga semakin banyak ketersediaan kompos. Terus terang dari lapangan, kami mendapatkan bahwa mereka tidak menggunakan kompos karena terlalu sulit untuk mencari kompos. Jadi kalau mau berpikir secara ekonomis, sebenarnya peluang untuk kompos ini sangat besar, Pak Sian. Masih besar ya? Masih besar sekali. Cuman karena manual, pengolahannya harus cycle 21 hari. Selain waktu, kemudian penggunaan tenaga yang terlalu besar, ini menjadi tidak efisien. Ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat cerita ini, kita mendengar cerita ini ya, sahabat Tribun. Sebenarnya kita berpacu melawan waktu untuk mengatasi kerusakan tanah yang kita hadapi saat ini. Betul ya? Satu lagi Pak Sindia. Ini satu lagi, sekarang pupuk kimia naik berapa kali lipat? 3 kali lipat. Jadi dulunya orang kompos itu mahal gitu apa, nanti payah aplikasi. Sekarang orang cari semua berebut. Cuma kan produksi kayak kapasitas tadi kan kecil, masih kecil. Baru 160 ton per bulan. Padahal kebutuhan sangat besar. Jutaan ton, Pak. Iya. 1 juta hektar itu 1 juta ton pupuk ya? 1 juta ton. Nah kira-kira, namun untuk spesifiknya ini harus ada ya angka-angkanya yang diimplementasi. Nah ini menarik ini Pak. Kalau dilihat dari cerita, kita sebenarnya berpacu melawan waktu untuk menolong topsoil dari tanah itu ya. Karena semakin lama kita menggunakan pupuk itu, maka tingkat kerusakan akan terjadi pada tanah, dan kemudian daya serap, absorpsi sempurna tidak akan terjadi. Karena tanah itu sudah kaku atau padat, sehingga penyaluran oksigen dan penyerapan itu tidak sempurna. Ini dukungan dari perusahaan Pak, atau komitmen dari Mahkota Group Pak untuk industri kompos ini. Apakah segera ingin membuat sebuah proses produksi yang seperti disampaikan, cycle 21 hari menjadi cycle 7 hari, sehingga mempercepat penyalurannya kepada masyarakat, sehingga selain untuk membantu penggemburan tanah atau membuat tanah menjadi bagus, juga ada menolong dari sisi emisi dan penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak, Pak.
Makanya saya bilang di sesi ini kan malah saya mengajak semua pengusaha sawit itu untuk memikirkan hal ini. Karena yang memiliki mampu untuk menginvestasi, mampu untuk apa itu kan dengan instan, dengan apa cepat itu adalah pengusaha-pengusaha sawit yang memang sudah bergelut di bidang ini. Jadi kita melihat kondisi gini kan, petani-petani sekarang ini saya punya kekhawatiran kalau kita lambat. Karena apa? Kita ini pengusaha sawit ini harus memikirkan sustainable juga. Kita bilanglah dari sisi volume. Masyarakat sekarang petani-petani 70% saya dengar itu sudah tidak memupuk. Iya. Satu. Akibatnya produksi tahun depan atau 2 tahun lagi akan jauh menurun. Satu. Kemudian rendemen. Rendemen itu tadi saya masih teringat dulu yang saya handle di KPNJ itu rendemen 20%. Jadi kalau sekarang ini berapa? Udah turun menjadi 17, 16 sekian. Jadi jauh turun. Kenapa? Karena ini tadi yang dikatakan oleh Pak Pram tentang teknik untuk penyerapan akar-akar. Ini kan akar serabut yang di atas. Iya. Makanya sebutannya sawit itu kan piringan. Piringan. Iya. Itu kan namanya piring. Piring itu apa? Dia perlu apa? Makan, minum. Makan, minum. Kalau makanan itu tidak bergizi, kita aja lah ajinomotonya terus banyak, kimia terus tubuh ini gak sehat gitu. Kira-kira simpelnya begitu. Kalau kompos dia gembur gitu. Ibaratnya kita banyak makan sayur, banyak makan buah, kita sehat. Segar sehat ya. Kita sehat. Jadi simpelnya begitulah. Jadi kalau kita terus kombinasikan, boleh kamu bahkan ajinomoto di luar itu semua itu semua yang kimia lah kita bilang kan banyak jenis kimia kan banyak, bukan hanya MSG tapi banyak hal yang terjadi untuk enaknya, bukan hanya enaknya, kita perlu memang enak tapi perlu sehat. Sehingga tanaman kita itu bisa meningkat, dia punya rendemen, meningkat produktivitasnya, sehingga kita punya sustainable industri yang bisa menanamkan modalnya itu jangan ke arah yang coba kepikirkan ke yang ini. Bikin kompos gitu sama-sama dan semua terdistribusi. Jadi nggak perlu kita harapkan dari Rusia sama Ukraina cepat selesai dan dia ada import lagi. Jangan dan murah lagi, nggak mungkin lagi. Berpikir ke sana lagi. Kita sekalian memperbaiki sekarang. Inilah momennya. Ini adalah momentum katalisator untuk perubahan lebih cepat. Karena dari luar nggak masuk lagi. Jadi dia mau instan itu nggak bisa juga karena terlalu mahal. Dan ini terus merangkak naik. Dan 70% nggak pupuk. Iya, Pak, benar itu, Pak. Berarti berbahaya sekali. Petani itu ya. Petani. Tingkat petani saya sebut bukan perkebunan besar. Perkebunan besar masih oke lah, tinggi. Saya masih Tapi karena kenapa? Petani ini kan terutama yang cuma 10 hektar, 15 hektar, itu mereka itu cost-nya itu tinggi. Mereka cost aja udah Rp2.000. Jadi kalau dia jual 2.200, dia untungnya 200. Untuk makan anak istri gitu. Kalau yang ini kita mau beli pupuk lagi nggak mampu gitu, kira-kira kan. Jadi kita harus memikirkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Sekarang itu menjerit semua. Menjerit semua. Saya bilang kalau wajarnya 3.000 lebih lah. Ya, kita doakan, kita harapkan lah ya. Semoga TBS ini semakin tinggi harganya dan petani-petani di seluruh Indonesia itu semakin makmur, sejahtera, anak cucu bahagia, sejahtera kan gitu, Pak. Betul. Nah ini saya ke Pak Pram. Pak Pram, secara teknikal, Bapak kan udah di lapangan secara terus-menerus ya. Impact dari Bapak dan ibu-ibu petani itu sudah tidak perlu lagi memikirkan pemupukan. Karena sudah masuk tahun kedua, itu dia sudah mulai banyak sekali manfaatnya. Kita tinggal menambahkan secara teratur dengan komposisi yang semakin kita kurangi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan lah ya. Karena ada satu sebenarnya Pak Sihan, ini mungkin nanti Pak Usli bisa menambahkan. Sebenarnya kalau kata guru kami nih, kalau kita menyayangi alam, maka alam itu akan menopang hidup kita. Nah, itu sebenarnya kunci yang harus kita pegang, Pak, dalam pemanfaatan pupuk kompos. Kalau tadi, pesan tadi, kita menyayangi alam, maka alam akan menopang kita, disitulah kunci penerapan kompos, Pak.
Luar biasa. Makanya Bapak sangat konsentrasi di alam Indonesia ya. Ada satu yayasan ya. Ya. Ya, luar biasa Pak. Beliau yang menjadi pembinanya. Jadi ya memang planet yang baik itu adalah tanggung jawab bersama ya. Iya. Ya, sebagai perusahaan. Pak Sindian, saya tambahkan tadi apa? Kita dulu itu Sumatera itu dinamakan dengan Swarna Dwipa. Swarna Dwipa ya. Swarna Dwipa itu artinya apa? Itu namanya Pulau Emas. Jadi semua kenapa sampai dari negara Belanda itu mau jauh-jauh datang kemari, padahal mereka satu perusahaan yang namanya VOC kan, satu perusahaan aja loh, datang melihat Indonesia itu begitu subur, itu ibaratnya Pulau Emas itu ya, itu bukan emas yang ada kandungan di lahan yang subur. Itu sampai terkenal di pada saat masa jaya-jayanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu lahan kita subur, kita memang terkenal dengan rempah-rempah dan apa semua. Banyak negara datang itu mau membeli lahan yang subur katanya kan di sini. Gak banyak negara yang sesubur Indonesia katanya. Jadi kita sekarang ini kan sudah menurun kan kesuburannya. Kalau ini kita bisa kembalikan ke kesuburan yang seperti dulu dengan teknologi yang sekarang kita ada, mempercepat, itu saya kira ini kita akan cepat sejahtera. Bukan hanya Sumatera ya, Kalimantan yang negara Katulistiwa inilah kita bisa akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Semoga ya dapat terrealisasi dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain ada perusahaan itu berorientasi kepada perkembangan dan profit ya, tapi ada dampak lingkungan dan SDM di seluruh Indonesia. Nah, ini Pak Usli, kan dampak kalau pupuk kompos kan sangat baik ya. Artinya untuk kita berlomba melawan waktu untuk membuat tanah itu menjadi lebih baik. Di samping kita melihat industri perkebunannya yang sudah besar, pertanian juga besar. Jadi kalau tanah yang baik tentunya akan sebuah harapan untuk produktivitas dan kelangsungan dan dampak terhadap lingkungan juga sangat besar. Dan dari luar negeri juga tekanan-tekanan terhadap seperti polusi emisi juga akan berkurang karena kita ada bukti penggunaan optimalisasi secara benar ya, penggunaan aplikasi pemupukan kompos dan tanah itu semakin baik ke depannya. Nah, dari segi perusahaan Pak, dari Mahkota Group ini kira-kira rencana jangka panjang untuk pupuk kompos ini seperti apa Pak? Kalau pupuk kompos ini bukan hanya untuk industri sawit ya, sebenarnya juga pertanian. Jadi ketahanan pangan, ketahanan kita nggak usah lagi kita ekspor besar-besaran nanti, ekspor beras, cabai kita ekspor besar-besaran. Saya bilang sangat tragis kalau kita bilang ya kita lihat kita harus import lagi yang beras terakhir ini gitu kan, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau kita kelola dengan baik, lahan yang kita tadi yang saya sebut masih jutaan hektar itu masih belum dikelola dengan baik, saya bilang kalau kita kolaborasi antara perusahaan, kemudian swasta, pemerintah, petani-petani, itu dampaknya akan kita bergeraknya cepat dan kita cepat bisa menyuburkan lahan kita ini dengan secepat-cepatnya. Dan itu sangat baik sekali kita menjadi pilot project atau satu Indonesia itu dikenal sama di dunia internasional itu dikenal bahwa memang peradaban kita maju dan kita memang bisa dijadikan contoh untuk lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup ini. Untuk industri pertanian dan perkebunan dapat selaras dengan alam. Kita terkenal dengan paru-paru dunia. Kita harus karena kita yang memiliki daerah Katulistiwa ini dan kita punya kesempatan yang besar untuk menunjukkan kepada dunia internasional gitu. Sekaligus waktunya untuk berkontribusi dan membuktikan Indonesia bahwa yang selama ini ditakuti atau dijelekkan mengenai industri sawit ini semoga tidak bisa demikian dapat dilihat ya, mungkin ya perlu foto, video, implementasi aplikasi secara berkesinambungan akan menjadi bukti pada dunia. Satu pimpinan negara mengatakan katanya kalau soal lingkungan hidup kita perlu Indonesia. Indonesia sebenarnya nggak butuh kita perlu Indonesia. Bayangkan dia berani sebut. Betul. Dia berani sebut karena dia ketahanan pangannya, energinya, semua yang ramah lingkungan yang sustainable itu ada di Indonesia. Oke.
Menarik. Pak Usli, kalau saya cerita Pak Usli, saya belajar banyak terus terang Pak, tentang sawit, industri, perkebunan dan sebagainya. Nah, dari perusahaan Pak, bagaimana tadi kan Pak Pram ada cerita 21 hari cycle-nya. Dalam waktu berapa lama Pak? Kira-kira apakah dalam waktu dekat atau tahun depan akan mewujudkan industri ini? Bapak dikejar-kejar terus nih mengenai proyek kita. Ini kira-kira ya, maksudnya kalau karena ini bukan hal yang murah juga ya Pak. 30% industri. Ya, kita masukkan apa semua itu di daerah Duri. Kita mungkin di akhir tahun 2023 kompos kita di sana sudah jalan. Selesai. Kalau kita memulai di tebing ini, mungkin saya kemarin di Jakarta juga baru ketemu dengan berbicara financing dan dijawab dengan sangat antusias, kita siap dukung katanya. Jadi mungkin di bulan Juni kita mau mulai groundbreaking untuk pabrik yang kedua. Untuk kompos pabrik integrate. Pabrik integrate itu bukan hanya kompos, tapi seluruhnya, termasuk juga bagaimana pengolahan limbah sawit kita itu menjadi bahan-bahan yang berguna. Luar biasa, sahabat Tribuners. Jadi inilah wujud atau modeling dari sebuah perusahaan sawit yang bukan hanya mencari profit, tetapi dapat dikatakan berorientasi kepada ramah lingkungan ya. Mudah-mudahan Mahkota Group menjadi sebuah perusahaan contoh yang berorientasi kepada produktivitas, tetapi dari segi lingkungan juga sangat terjaga dengan baik sekali ya, Pak Usli ya. Kita doakan bersama semoga apa yang direncanakan Mahkota Group ini dapat terrealisasi dengan baik. Niat-niat yang baik ini biasanya diaminin Pak, ya kan? Akan didukung oleh alam semesta. Ada satu orang Profesor Yones Surya, kalau dia katakan adalah mestakung, Pak. Semesta mendukung. Luar biasa, Pak Usli. Ke Pak Pram. Untuk industri ini, bagaimana pantangannya untuk pertanian dan perkebunan? Kan merubah gaya kan, merubah cara untuk pemupukan kan tak mudah, Pak. Seperti kita udah terbiasa makan sate, Pak. Tiba-tiba suatu ketika kita dikatakan jangan makan sate kan? Agak sedikit tantangan. Bagaimana, Pak? Kalau tantangan hal yang baik ini dapat terimplementasi untuk merubah kebiasaan masyarakat itu memang cukup besar. Di tebing Linggahara sendiri dari 1.200 petani sawit swadaya di sana itu awal-awalnya kami datang semua menyatakan tidak mungkin Bapak bisa membangun pabrik kompos di sini. Tetapi berkat tadi alam akan mendukung, ternyata benar. Ada satu LSM yang membantu kita mewujudkan, membuat kompos dari limbah sawit. Sulit, memang dikatakan sulit. Tetapi keyakinan untuk merubah bahwa yang akan kita wariskan itu adalah bukan petaka, maka saatnya lah teman-teman petani itu mewariskan kesuburan tanah kepada generasi berikutnya. Masih banyak orang yang baik di dunia ini ya. Ada satu lagi, Pak, bahwa sebenarnya universitas terbesar ini adalah alam. Makanya kami di Mahkota Group ini sangat banyak belajar dari alam. Karena alam itulah universitas kita, Pak. Dan selaras dengan alam ya, Pak. Jangan melawan alam ya. Oke, terima kasih Pak Pam yang sudah bercerita banyak ya tentang industri kompos ya. Pak Pram selain peduli terhadap lingkungan bersama Pak Usli sebagai pembina, ada sebuah yayasan ya, Alam Indonesia. Sayangi alam Indonesia. Semoga ini tetap berkontribusi untuk alam-alam Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagai penutup, Pak Usli, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners, petani-petani pekebun di seluruh Indonesia maupun pengusaha, Pak? Silakan, Pak. Ya, di penutup ini cuman saya ingin mengajak seluruh stakeholders semuanya untuk merubah mindset kita dan cara penerapan kita terhadap alam ini, terutama tanah yang subur kita ini. Jangan kita kita seperti ibaratnya berpikir atau mindset yang seperti biasa.
ayo kita kebetulan ini ada momentum, kita kesulitan cari pupuk kimia, harganya pun selangit, ayo kita kembali kepada bagaimana mengolah kompos ini dengan baik. Syukur-syukur di sini juga ada yang pengusaha sawit yang memiliki bahan baku yang begitu banyak mendengar sesi ini, dan mereka mau juga investasi sehingga banyak kekurangan kompos yang begitu banyak bisa tercukupin. Jadi kita bergerak, yang lainnya juga bergerak. Jadi sama-sama kita bergerak sehingga manfaatnya dua pihak. Perusahaan juga bisa mendapat keuntungan, dari petani-petani bisa mendapatkan pupuk yang baik. Dari cara mindset juga, petani-petani juga maulah gunakan pupuk kompos yang dibuat. Saya kira itu dari kalau banyak perusahaan seperti pemikiran Pak Usli, maka hati ini akan selalu sejuk, Pak. Ya, betul. Ya kan? Berkembang, produktif, dan sejuk. Ketenangan ini ada, Pak. Ya. Sebagai penutup, sayangilah alam Indonesia. Ya, Terima mari kita kasih. wujudkan bersama. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga bermanfaat bagi Terima kita kasih. semuanya. Thank you.